bertemu kembali dengan Ibu di pembelajaran biologi. Kali ini, Ibu akan menerangkan materi tentang pompa natrium kalium. Oke, sekarang apa sih manfaat dari pompa natrium kalium itu di dalam tubuh kita? Nah, salah satu manfaatnya pompa natrium kalium adalah dalam penghantaran listrik. Di mana penghantaran listrik ini berperan atau terjadi di dalam penghantaran rangsal di sel saraf. Nah, tentunya masih ingatkan bahwa pompa natrium kalium adalah salah satu transport aktif. Coba, ciri-ciri dari transport aktif itu apa? Iya, yang pertama, ciri dari transport aktif adalah menggunakan energi berupa ATP. Yang kedua, transport ini melawan gradien konsentrasi, yaitu mulai dari konsentrasi rendah, zat itu akan berpindah ke konsentrasi yang tinggi. Oke, langsung saja kita pelajari bersama proses pompa natrium kalium. Nah, ini adalah gambaran untuk pompa natrium kalium. Di sini ada gambar, ini sudah tahu semua ya. Jadi ini di sini adalah membran sel, di mana pada membran sel itu ada protein karier yang digambarkan berwarna kuning ini. Nah, di sebelah bawah dari membran sel ini ada di sini dituliskan ATP. Nah, ini menunjukkan bahwa sebelah bawah dari membran sel ini adalah bagian dalam sel atau bagian intraseluler, sedang yang di bagian atas adalah bagian ekstraseluler atau bagian luar. Nah, di sebelah luar ini ada sodium atau natrium ya, dengan konsentrasi yang lebih banyak. Ini ditunjukkan dengan jumlah yang lebih besar atau lebih banyak dibandingkan yang di dalam. Nah, ini kenapa harus butuh energi berupa ATP sebagai syarat transport aktif tadi, karena pergerakan atau aliran perpindahan zat itu berpindah dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi atau melawan gradien konsentrasi. Nah, pertama yang terjadi dalam proses pompa natrium kalium, ini ditunjukkan sodium atau natrium ini akan masuk ke dalam protein karier. Jadi sodium yang ada di dalam sel akan masuk ke dalam protein karier. Nah, seperti ini. Jadi di sini akan menempel di binding site-nya atau sisi ikatan pada protein karier. Setelah sodium atau natrium ini menempel pada protein, maka ATP akan menempel pada protein juga. Nah, setelah menempel ATP ini atau yang singkatan dari adenosin trifosfat, ya, ATP itu akan pecah menjadi ADP dan di sini adalah pirufat. Nah, ketika pirufat ini masih menempel di dalam protein karier, itu menyebabkan adanya perubahan struktur dari protein karier. Nah, perbedaannya apa? Kalau di awal tadi yang membuka itu adalah di sisi sebelah dalam, karena ada pirufat ini, maka yang membuka keentian di sebelah sisi luar. Nah, dengan posisi seperti ini, maka sodium atau natrium ini dapat keluar dari sel. Nah, selanjutnya ketika sodium atau natrium ini keluar, nah di sini ada kalium atau potasium gantian masuk ke dalam protein. Nah, setelah masuk ke dalam protein, nah, pirufat ini akan lepas dari protein tadi. Nah, lepasnya pirufat dari protein ini akan menyebabkan struktur dari protein kembali seperti semula, seperti awal tadi, yaitu terbuka di sisi dalam dan tertutup di sisi luar. Nah, ketika posisi di sebelah dalam terbuka ini, maka kalium atau potasium ini akan dapat keluar kembali. Nah, bagaimana? Sudah jelaskan tentang proses pompa natrium kalium itu. Nah, setelah ini silahkan kalian tulis dengan bahasa kalian sendiri proses
pompa natrium kalium. Selamat belajar dan selamat bertemu kembali dengan Ibu di materi berikutnya.